Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardian dengan NIM H0220308 dari kelas Pendidikan Matematika 2020A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai aljabar pada mata kuliah Matematika Sekolah 2 dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Ibu Dr. Herna SPD. Yang pertama, pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari struktur, hubungan, dan kuantitas. Untuk mempelajari hal-hal ini, dalam aljabar digunakan simbol atau biasanya yang berupa huruf untuk merepresentasikan bilangan secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Contohnya, X mewakili bilangan yang diketahui dan Y bilangan yang ingin diketahui. Sebagai contoh, proses penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian merupakan bagian dari aljabar. Selanjutnya, kita masuk pada bagian bentuk dan unsur aljabar. Nah, perhatikan bentuk aljabar berikut ini, yaitu 6X ditambah 3Y tambah 7X kurang 6Y ditambah 9. Yang merupakan variabel yaitu huruf X dan Y, dan yang merupakan koefisien dari bentuk aljabar ini yaitu angka 3, 6, 7, dan negatif 6. Dan yang merupakan konstanta yaitu angka 9. Nah, variabel itu sendiri ialah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, sampai Z. Nah, untuk konstanta sendiri merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, pada bentuk aljabar di atas bisa kita lihat dengan jelas bahwa konstantanya itu angka 9. Dan untuk koefisien merupakan faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Nah, bisa kita perhatikan pada bentuk aljabar di atas, koefisien masing-masing suku pada bentuk aljabar tersebut, yaitu pada suku 6X adalah 6, di sini tipe harusnya saya menuliskan angka 6. Lalu selanjutnya pada suku 3Y adalah angka 3, pada suku 7X adalah angka 7, dan pada suku negatif 6Y adalah negatif 6. Selanjutnya pengertian suku. Suku ialah variabel atau peubah beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, suku itu terbagi atas dua. Yang pertama, suku-suku sejenis. Suku sejenis ialah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Nah, contohnya seperti berikut, 5X dan negatif 2X. Nah, bisa kita lihat dengan jelas bahwa 5X dan negatif 2X itu memiliki pangkat tertinggi yang sama, yaitu pangkat 1, dan juga memiliki variabel yang sama, yaitu variabel X. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa ini merupakan suku sejenis.
Kemudian yang kedua, suku tak sejenis. Suku tak sejenis merupakan suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Contohnya, negatif Y dan X pangkat 3. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa antara negatif Y dan X pangkat 3 itu sudah jelas pangkatnya berbeda. Negatif Y itu pangkatnya 1 dan X pangkat 3 itu pangkatnya 3. Dan juga variabelnya tidak sama. Karena negatif Y variabelnya Y dan X pangkat 3 variabelnya X. Maka suku ini termasuk suku tak sejenis. Maaf, penulisan saya tipologi seharusnya ini merupakan suku yang tak sejenis. Adapun jenis suku lainnya, yaitu ada suku 1, suku 2, dan suku 3. Yang dimaksud dengan suku 1 ialah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, contohnya itu seperti 4x, 2ab kuadrat, negatif 7xy, dan lain sebagainya. Dan untuk suku 2 merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya itu seperti 8x ditambah 3, a kuadrat kurang 4, x kuadrat kurang 4x, dan lain sebagainya. Dan untuk suku 3 merupakan bentuk aljabar yang dihubungkan oleh dua operasi jumlah atau selisih. Nah, contohnya itu seperti x kuadrat dikurang x ditambah 1, dan 3x tambah 2y dikurang xy, dan lain sebagainya. Nah, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari dua suku itu disebut dengan suku banyak. Selanjutnya kita masuk ke bagian operasi hitung pada aljabar. Nah, yang pertama itu kita masuk pada bagian penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Kita jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Dapat dijumlahkan karena sejenis. Dan 6x kurang 3y itu kita tidak dapat kurangkan karena tidak sejenis. Sudah sangat jelas. Yang satunya bervariabel x dan satunya bervariabel y. Maka jelas bentuk aljabar ini tidak bisa kita kurangkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian perkalian bentuk aljabar. Perlu kita ingat kembali bahwa perkalian bilangan bulat berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitu rumusnya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan untuk sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu A dikali B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, sifat ini juga berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Nah, contohnya perkalian antar bentuk aljabar. Yang pertama, 3x dikali 2y dikali 3z. Maka sini kita bisa tuliskan 3 dikali 2 dikali 3 dikali x, y, z.
3 dikali 2 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Maka 3x dikali 2y dikali 3z hasilnya 18xyz. Nah, untuk contoh kedua yaitu 8a dikali 2a. Jadi 8 kali 2 itu 16. A kali A itu A kuadrat. Maka 8A dikali 2A sama dengan 16A kuadrat. Kemudian kita masuk ke contoh perkalian suku 1 dengan suku 2. Untuk contoh yang pertama yaitu 2x dikali 3 dikurang 5y sama dengan 6x kurang 10xy. Nah, dari mana kita memperoleh itu? Ini kita kalikan 2x dikali 3 sama dengan 6x. Kemudian kita kalikan lagi 2x kali negatif 5y menghasilkan negatif 10xy. Maka hasil perkalian dari 2x dikali 3 kurang 5y sama dengan 6x kurang 10xy. Kemudian untuk contoh yang kedua masih sama dengan cara contoh pertama tadi. Soalnya 2 dikali x tambah 4 sama dengan 2x tambah 8. Nah, yang pertama kita kalikan 2 kali x sama dengan 2x. Kemudian kita kalikan lagi 2 kali 4 sama dengan 8. Maka 2x ditambah 4 sama dengan 2x ditambah 8. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. X kurang 5 dikali x kurang 6. Nah, hasilnya itu x kuadrat tambah x kurang 30. Nah, dari mana kita memperoleh itu? Pertama, ini. X kita kalikan dengan x kurang 5. Ini. Kemudian 6 kita kalikan dengan x kurang 5. Nah, kemudian kita kali masuk seperti contoh perkalian suku 1 dengan suku 2. Nah, x kali x itu x kuadrat. X kali negatif 5 itu negatif 5x. Kemudian negatif 6 dikali x itu 6x. Dan 6 dikali negatif 5 itu negatif 30. Maka kita jumlahkan dengan sesama sejenisnya, maka kita tulis x kuadrat, kemudian negatif 5x ditambah 6x sama dengan x, lalu kita tuliskan negatif 30. Jadi perkalian suku 2 dengan suku 2 dengan soal x kurang 5 dikali x kurang 6 sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 30. Kemudian kita masuk ke bagian pembagian bentuk aljabar. Nah, hasil bagi 2 bentuk aljabar dapat kita peroleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Contohnya soal nomor 1. Negatif 26a kuadrat b pangkat 3 dibagi negatif 13ab. Nah, untuk penyelesaiannya kita ubah bentuk pembagiannya ke pembagian per. Maka sama dengan negatif
Pertama, kita pisahkan masing-masing setiap suku pada bentuk ini. Kita tuliskan negatif 26. Kita pisahkan masing-masing, kemudian tulis negatif 26 dikali A kuadrat dikali B pangkat 3. Pun penyebutnya sama, kita pisahkan terlebih dahulu. Kita tuliskan negatif 13 dikali A dikali B. Maka setelah itu kita langsung bisa membagikannya. Nah, negatif 26 dibagi negatif 13 itu hasilnya 2. A kuadrat dibagi A itu hasilnya A. Perlu diingat teman-teman, untuk pembagian itu pembagian perpangkatan itu pangkatnya, pada pembagian itu pangkatnya kita kurangkan. Kan A kuadrat di sini kan pangkatnya 2. Nah, A di sini pangkatnya 1. Maka 2 kurang 1 itu 1. Maka hasilnya A. Dan kalau pangkat 1 itu angka satunya tidak usah dituliskan. Maka A kuadrat per A itu hasilnya A. Kemudian sama juga pada pembagian B pangkat 3 dikurang B pangkat 3 dibagi B. Nah, pangkatnya itu kita kurangkan. 3 dikurang 1, maka B pangkat 3 per B hasilnya itu B pangkat 2. Jadi negatif 26A kuadrat B pangkat 3 dibagi negatif 13AB hasilnya 2AB kuadrat. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. 120X dibagi 6 sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya terlebih dahulu kita ubah lagi ke bentuk pecahan seperti ini. Maka begini. Kita tuliskan secara pisah lagi 120 dikali X per 6 sama dengan, nah langsung kita bisa bagikan 120 dibagi 6 itu sama dengan 20X. Jadi 120X dibagi 6 sama dengan 20X. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu 15PQ dibagi 3Q sama dengan titik-titik. Nah, untuk penyelesaiannya masih sama pada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Di sini kita ubah ke bentuk pecahan. Dan untuk bentuk ini masing-masing kita pisahkan. Kita tuliskan 15 dikali P dikali Q. Kemudian 3 dikali 3 dikali Q. 15 dibagi 3 itu 5. Q dibagi Q itu habis. Jadi hasilnya itu 5P. Maka 15PQ dibagi 3Q sama dengan 5P. Selanjutnya kita masuk ke bagian perpangkatan bentuk aljabar. Bilangan berpangkat dapat didefinisikan sebagai berikut.
A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A kali A titik-titik kali A sebanyak N faktor, di mana A adalah bilangan real dan N bilangan asli. Adapun bentuk khusus dalam aljabar. Yang pertama, A ditambah B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. A ditambah B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 dikurang 4A pangkat 3B tambah 6A kuadrat B kuadrat tambah 4AB pangkat 3 tambah B pangkat 4. A tambah B pangkat 5 sama dengan A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4B ditambah 10A pangkat 3B kuadrat tambah 10A kuadrat B pangkat 3 tambah 5AB pangkat 4 dan ditambah B pangkat 5 dan seterusnya. Contohnya untuk soal nomor 1, 2A pangkat 3. Maka kita tuliskan 2A sebanyak 3 kali. 2A dikali 2A dikali 2A, K sama dengan 8A pangkat 3. Kemudian untuk soal nomor 2, negatif 4M kuadrat dipangkat 2. Maka negatif 4M pangkat 2 kita tuliskan sebanyak 2 kali. Maka kita kalikan, maka hasilnya 16M pangkat 4. Nah, dari mana kita mendapatkan 4 dari pangkat ini? Nah, ingat teman-teman, untuk perkalian, perpangkatan, itu pangkatnya kita jumlahkan. Maka sini M kuadrat dikali M kuadrat sama dengan M pangkat 4. Negatif 4 kali negatif 4 sama dengan positif 16. Maka jawabannya 16M pangkat 4. Untuk soal nomor 3. X kurang 1 pangkat 2. Nah, artinya X kurang 1 kita kalikan sebanyak 2 kali. Seperti ini. Maka kita kali silang. X kali X sama dengan X kuadrat. X kali negatif 1 sama dengan negatif X. Negatif 1 dikali X sama dengan negatif X. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan positif X. Maka kita jumlahkan dengan sesama sejenisnya. Maka di sini hasilnya, maaf, ini angka 2 ya teman. X kuadrat dikurang 2X. Nah, dari mana negatif 2X? Itu dari ini. Negatif X dikurang X, maka hasilnya negatif 2X ditambah 1. Jadi jadi X kurang 1 pangkat 2 hasilnya X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Kemudian untuk soal yang terakhir, 2P tambah 3Q kuadrat. Nah, yang dalam kurung ini kita kalikan sebanyak 2 kali. Itu 2P tambah 3Q dikali 2P tambah 3Q. Masih sama dengan soal nomor 3. Kita setelah bentuknya seperti ini, kita kali silang. 2P kali 2P sama dengan 4P kuadrat. 2P dikali 3Q sama dengan 6PQ. 3Q dikali 2P sama dengan 6PQ. 3Q dikali 3Q sama dengan 9Q kuadrat. Nah, lalu kita jumlahkan dengan sesama sejenisnya. Di sini kita dituliskan 4P kuadrat ditambah 6PQ tambah 6PQ sama dengan 12PQ ditambah 9Q kuadrat. Jadi,
2P ditambah 3Q kuadrat sama dengan 4P kuadrat tambah 12PQ tambah 9Q kuadrat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk pertama itu kita masuk ke bagian penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Mungkin teman-teman telah mengetahui bahwa hasil operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan diperoleh dengan cara menyamakan penyebutnya, kemudian menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Teman-teman juga pasti masih ingat bahwa untuk menyamakan penyebut kedua pecahan, kita menentukan KPK dari penyebut-penyebutnya. Nah, dengan cara yang sama juga berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, adapun contohnya, sederhanakan penjumlahan atau pengurangan pecahan aljabar berikut, yaitu 1/2P ditambah 5/3Q. Nah, untuk menyelesaikan bentuk pecahan aljabar ini, itu pertama kita kita kali silang seperti ini. Jadi kita tuliskan di sini 1 dikali 3Q per 2P dikali 3Q. Kemudian tambah yang bagian di sini 5 ini. 5 kali 2P per 3Q dikali 2P sama dengan 1 dikali 3Q sama dengan 3Q. 5 kali 2P itu sama dengan 10P. Maka jawabannya 3Q ditambah 10P sama dengan 6PQ. Selanjutnya kita masuk ke perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Perkalian pecahan aljabar tidak jauh beda dengan perkalian bilangan pecahan. Nah, contohnya, tentukan perkalian pecahan bentuk aljabar berikut. Untuk soal yang pertama, 4/3A dikali AB per 2. Untuk soal nomor 2, X kurang 1 per Y dikali Y ditambah 1 per X. Nah, untuk menyelesaikan soal pertama, di sini kita bisa langsung kalikan 4 kali AB. Kita tuliskan di sini 4 kali AB sama dengan 4AB. 3A dikali 2 sama dengan 6A. Maka hasilnya sama dengan 4AB per 6A. Lalu untuk soal nomor 2. Di sini masih sama, kita bisa langsung mengalihkan sesama pembilangnya dan sesama penyebutnya. X kurang 1 dikali Y ditambah 1, kemudian Y dikali X. Untuk pada langkah ini, kita kali silang seperti ini. X kali Y sama dengan, ini kita tuliskan di sini, X kali Y ditambah 1 kali X atau X dikali 1 dikurang Y kali 1 atau negatif 1 dikali Y dikurang dikurang negatif 1 dikali 1 per Y kali X sama dengan YX. Maka hasilnya X kali Y sama dengan XY, 1 kali X sama dengan X,
Negatif Y dikali 1 sama dengan negatif Y. Negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1 per X. Jadi, hasil pecahan bentuk aljabar X kurang 1 per Y dikali Y tambah 1 per X sama dengan XY tambah X kurang Y kurang 1 per XY. Nah, untuk yang terakhir kita masuk ke bagian perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Nah, operasi perpangkatan merupakan perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Hal ini juga berlaku pada perpangkatan pecahan bentuk aljabar. Nah, bisa kita lihat contohnya, yaitu sederhanakan perpangkatan pecahan bentuk aljabar berikut. Untuk soal nomor 1, 3x per 2 pangkat 3. Penyelesaiannya itu perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Artinya dalam bilangan dalam kurung ini kita kalikan secara berulang sebanyak 3 kali. 3x per 2 dikali 3x per 2 dikali 3x per 2. 3x kali 3x kali 3x sama dengan 27x pangkat 3. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Maka 3x per 2 pangkat 3 hasilnya 27x pangkat 3 per 8. Kemudian untuk soal nomor 2. Negatif 4 per 5y kuadrat pangkat 2 sama dengan berapa? Nah, masih sama dengan soal nomor 1. Kita kalikan secara berulang dengan bilangan yang sama. Artinya, bilangan yang ada pada dalam kurung ini kita kalikan sebanyak 2 kali. Negatif 4 per 5y per 5y kuadrat dikali negatif 4 per 5y kuadrat. Negatif 4 kali negatif 4 sama dengan 16. 5y kuadrat dikali 5y kuadrat sama dengan 5y 25y pangkat 4. Jadi negatif 4 per 5y kuadrat pangkat 2 hasilnya 16 per 25y pangkat 4. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi aljabar ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.